Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi yang sudah kami rangkum dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Berita pertama datang dari Raffi Ahmad yang mendampingi Prabowo Subianto di Lampung hari ini. Artis kondang Raffi Ahmad turut mendampingi kunjungan Prabowo Subianto ke Lampung pada Kamis 11 Januari 2023. Adapun tujuan Prabowo Subianto ke Lampung untuk melakukan konsolidasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Selain Raffi Ahmad, Prabowo juga didampingi oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, Raffi Ahmad mengenakan kemeja berwarna biru muda. Dan sebagai informasi, Prabowo Subianto hanya 1 hari berada di Lampung. Ia tiba di Bandara Raden Inten II Lampung sekitar pukul 12 siang. Setelah itu, disambut dengan ratusan relawan dan pendukung yang histeris saat sambut kedatangan calon Presiden Prabowo Subianto ke Lampung. Tak sedikit relawan dan juga pendukung yang menyerbu sang Menteri Pertahanan setibanya di Bandara Raden Inten II Lampung. Mereka juga memanggil nama Capres nomor urut 2 itu sambil berusaha bersalaman dengan mengajak berfoto. Namun tak hanya mengeluh-elukan nama Prabowo, ada juga pendukung yang histeris ketika melihat Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra tersebut. Sambil berjalan, pria yang berusia 72 tahun itu pun tersenyum pada para relawan untuk pendukung yang sudah lama menantikan kedatangannya. Sedang membersihkan rumput, kakek yang berusia 71 tahun di Lampung Selatan diserang buaya. Sukri, 71 tahun, warga Dusun Bunut Utara, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Lampung Lampung Selatan menjadi korban gigitan buaya. Kala itu Sukri sedang memotong rumput di tambak miliknya di Dusun Bunut Utara, Desa Bandar Agung, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan pada Rabu 10 Januari 2024. Naas korban diserang oleh buaya yang berada di aliran Sungai Wais Sekampung, Lampung. Lebih lanjut, Sukri menjelaskan saat itu kondisi air sedang tidak tinggi. Dengan begitu, buaya tersebut tak bisa menyerang karena dengan cara ia memutarkan badannya. Beruntung korban berhasil melepaskan diri dari gigitan buaya tersebut. Namun akibat serangan buaya tersebut, di tangan kanannya Sukri mengalami luka dan mendapatkan 18 jahitan. Sukri menyebut penampakan buaya tersebut sering terjadi. Namun selama ini buaya tersebut tidak pernah menyerang warga. Kenapa kok buaya bisa Tahu, saya sedang babat, dia loncat, nyambar tangan saya. Memang sering muncul atau buayanya itu? Sering muncul tapi nggak nakal. Ini udah nakal. Ini tadi kena bagian mana Pak? Bisa ditunjukin Pak? Apanya? Yang digigit bagian mana? Bagian ini, tangan. Digigit. Babat di mana Pak? Babat di sana pasang surut. Kenapa kok buaya bisa? Tahu, saya sedang babat, dia. Berita selanjutnya, AKP Andri Kustami menjalani sidang lanjutan kasus narkoba. Ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Kustami menjalani sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Kamis 11 Januari 2024. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan Andri Kustami sebagai terdakwa. Sebelumnya, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi sudah diperlangsungkan. Dari pantauan Tribun Lampung, Andri Kustami telah tiba di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pukul 1 siang. Ia datang dengan diantar dengan mobil tahanan. Andri tampak mengenakan kemeja putih berbalut rompi tahanan Kejari, Bandar Lampung. AKP Andri Kustami merupakan terdakwa atas kasus pengedaran narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Perannya sebagai kurir spesial yang kerap meloloskan pengedar narkoba di Lampung Selatan, khususnya di Pelabuhan Bakauheni. Berikut ini ada pedagang yang mengeluhkan harga sembako ke Siti Atikoh saat belusukan di Pasar Tulang Bawang. Pedagang Pasar Unit 2 Tulang Bawang dikeluhkan harga sembako yang naik turun kepada Siti Atikoh. Hal tersebut diungkapkan oleh pedagang kepada Siti Atikoh saat belusukan ke pasar yang berada di Jalan Lintas Sumatera Tunggal Warga, Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang pada Kamis 11 Januari 2024 sekira pukul 7 pagi.
Hal itu pun dibenarkan oleh Siti Atikoh. Pasalnya pasar tersebut merupakan titik temu antara pedagang dan pembeli. Tak hanya dari Tulang Bawang saja, melainkan dari Kabupaten Tulang Bawang Barat dan juga Mesuji pun berniaga di pasar tersebut. Menurutnya, kalaupun memang ada fluktuasi harga, rentangannya tidak terlalu tinggi. Dari situ bisa dicairkan win-win solution agar transaksi jual beli saling menguntungkan satu sama lain. Harapannya kebutuhan masyarakat dapat tercukupi dengan baik, khususnya kebutuhan pokok. Dan selain itu, Siti Atikoh juga sempat berdialog dengan pemilik toko sarana produksi pertanian. Ia pun mendapatkan keluhan setidaknya stok pupuk bersubsidi yang ada di sana. Imbasnya para petani yang kehabisan stok pupuk subsidi terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Petugas lipat surat suara di Lampung Selatan diperiksa pakai detektor logam. Warga yang terlibat dalam pelipatan surat suara di Lampung Selatan diperiksa menggunakan alat metal detektor pada Kamis 11 Januari 2024. Sebelum masuk ke Gor Mustafa Kemal, terdapat tempat pelipat surat suara. Mereka ini diperiksa oleh polisi menggunakan detektor logam. Yusriandi berpesan kepada warga yang melipat surat suara agar segera melapor. Ia pun berharap kerjasamanya dari peserta pelipat surat suara pemilu ini. Pelipat surat suara pemilu sudah dilakukan di Gor Mustafa Kemal Kalianda sejak Jumat 5 Januari 2024. Rencananya pelipatan surat suara berlangsung hingga Minggu besok. Dua napitor lapas mengikrarkan setia NKRI. Terpidana kasus terorisme di Lapas Kelas 2A Kalianda mengucapkan ikrar janji setia kepada NKRI. Kegiatan ini disaksikan oleh Kalapas Kalianda, yakni Chandra Lestiono bersama dengan Kadipas Kemenkumham Lampung, Bapas Bandar Lampung, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Densus 88, Kemendak Lampung Selatan, Pengadilan Negeri Lampung Selatan, Polres Lampung Selatan, dan Kodim 0421 LS. Prosesi ikrar kepada NKRI dilakukan oleh dua orang napiter dengan mengucapkan janji setia kepada NKRI, menandatangani ikrar, mencium bendera merah putih, dan mengucap NKRI harga mati yang dipandu oleh Kalapas. Chandra Lestiono menjelaskan, napiter Lapas Kalianda selama ini telah melaksanakan program pembinaan dengan baik selama menjalani masa pidana. Ia mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja sama dengan pembinaan dan pendampingan terhadap dua orang napiter Lapas Kalianda dengan mengucap janji setia kepada NKRI. Kasubag TU Kantor Kemendak Lampung Selatan Abdul Haris memberikan pesan khusus kepada napiter. Ucap janji setia kepada NKRI tidak hanya sebatas seremonial belaka, tetapi juga wajib mengaplikasikan sebagaimana dalam Al-Quran. Apabila sudah berjanji, akan menjadi pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Gusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.